Memaafkan orang yang tidak berterima kasih adalah pilihan yang paling bijaksana dalam menjaga keikhlasan sedekahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Adha yang salah satu ibadahnya adalah berkorban, yang bisa dimaknai sebagai ibadah dengan harta yang dibagikan kepada orang lain. Dan sebagai salah satu bentuk sedekah, insya Allah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah nilai harta yang dikaruniakan Allah pada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya tidaklah sesuatu sedekah itu mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan seseorang akan perilaku maafkannya, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan juga tidaklah seseorang itu rendah hati ke hadapan Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, Allah menjaga kemuliaan orang bersedekah dengan tuntunan amalan sedekah harus dilengkapi dengan perilaku maaf dan perilaku tawadhu atau rendah hati. Setelah bersedekah, ada godaan rasa sudah membayar sesuatu, sehingga ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Jika rasa membayar itu berkaitan dengan orang lain, ada harapan orang lain untuk melakukan sesuatu pada dia. Misalnya, ucapan terima kasih atau penghargaan yang lain. Padahal banyak orang yang mendapatkan suatu kenikmatan tidak bersyukur atau tidak berterima kasih. Allah mengingatkan dalam surat Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Memaafkan orang yang tidak berterima kasih adalah pilihan yang paling bijaksana dalam menjaga keikhlasan sedekahnya. Az-Zunnun al-Misri, beliau mengatakan salah satu tanda keikhlasan seseorang adalah tidak terlalu terpengaruh dengan respon orang lain, baik atau buruk terhadap amalannya. Secara khusus, perilaku maaf diperintahkan dalam surat Asy-Syura ayat 43 yang sudah saya bacakan di awal khutbah. Waliman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah, perilaku lain yang akan menjaga keikhlasan dan kualitas sedekah adalah tawadhu atau rendah hati. Setelah bersedekah, ada godaan dalam diri manusia, yaitu merasa lebih, apalagi dengan pihak yang menerima sedekah. Maka orang yang bersedekah harus belajar dan segera mengamalkan akhlak rendah hati. Karena kesombongan bisa menjadi penghalang jalan ke surga walaupun sudah bersedekah. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah atau sebesar atom. Hadis riwayat Muslim. Allah memerintahkan Rasulullah untuk tawadhu atau rendah hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu. Dengan kerendahan hatinya atau tawadhu tersebut, Rasulullah menjadi orang yang paling mulia. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah berkorban. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita memaafkan.
Mungkin ada orang yang mendapatkan pemberian daging kurban atau apapun pelayanannya tidak merasa berkenan atau merasa kurang. Kita harus maafkan. Yang kedua, kemudian kita harus segera meniatkan diri kita untuk tawadhu. Kita tidak merasa lebih dari yang lain. Yang lebih penting adalah segera kita berniat dan menabung, berikhtiar untuk kurban tahun depan. Semoga Allah akan menjaga kemuliaan kita dengan perilaku berbagi, perilaku memaafkan, dan perilaku tawadhu atau rendah hati.